Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihah hasan wa la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da amma ba'du. Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan, dan alhamdulillah kita dipertemukan di pagi menjelang siang hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Ketemu lagi barengan saya Farid Firmansyah di gelaran acara yang berbeda, yaitu acara Obsesi, obrolan seputar syariat Islam. Dan saya sekarang tidak sendirian. Alhamdulillah saya sudah ditemenin dengan orang yang sangat spesial banget, yaitu Bapak Wakak Kurikulum, Bapak Yayan Mulyana, atau Ustaz Kang. Oh iya, Kang Mulyana, Kang YM aja. Oke, betul sekali. Sahabat Al-Mumin, Kang Yayan Mulyana itu di sini sudah populernya disebut Kang YM ya. Panggilannya Kang YM ya. Khusus untuk dunia maya. Oh, dunia maya. Untuk dunia maya Kang YM ya, alhamdulillah ditemenin Kang YM, dan kebetulan Kang YM juga selain Wakak Kurikulum di SMP Terpadu Al-Mumin juga sebagai produser di Al-Mumin Media. Kita bakal ngobrol-ngobrol, kita kupas tuntas apa saja program unggulan dari SMP Terpadu Al-Mumin dan Al-Mumin Media tentu saja. Mohon maaf nih Kang YM sebelumnya sudah mengganggu waktunya. Ya, kita ngobrol santai saja ya. Boleh ya? Oke. Kang YM, yang pertama yang saya akan tanyakan yaitu program unggulan di SMP Terpadu Al-Mumin itu apa saja? Apa sih bedanya sama dengan SMP-SMP yang lain, sekolah-sekolah yang lain? Pasti ya ada perbedaan. Betul. Mangga Kang YM seperti apa? Sebelumnya saya ucapkan terima kasih dan Faridnya sudah diundang di sini, diberikan waktu dan kesempatan. Yang undangnya itu produser kan? Siap. Nah, yang tadi ditanyakan kaitan dengan program unggulan yang ada di sekolah kami, begitu ya? Betul. Sekolah kami karena namanya SMP Terpadu Al-Mumin, maka untuk pembelajarannya termasuk kurikulumnya itu dipadukan karena namanya terpadu, gitu. Dipadukan antara kurikulum dinas dan kurikulum pesantrenan. Betul gitu. Jadi ini yang membedakan sekolah kami dengan sekolah-sekolah yang lain, apalagi sekolah yang umum. Jadi dua kurikulum. Betul. Dan pelajarannya pun lebih banyak. Gitu. Kalau orang lain sekarang itu masuk itu dari hari Senin sampai hari Jumat, full day. Di kita full day, tapi tetap dari hari Senin sampai hari Sabtu. Karena perbedaannya yang tadi, karena dipadukan dua kurikulum tadi, maka pelajarannya pun mata pelajaran lebih banyak. Lebih banyak. Ya. Jadi kan yang biasanya dibilang full day itu dari hari Senin kan sampai hari Jumat ya. Iya. Pada umumnya. Kalau ini di Al-Mumin ini Senin sampai hari Sabtu. Berarti bukan full day saja. Betul. Berarti full day banget. Betul. Penuh ya. Terus kurikulum kepesantrenan tersebut apa saja nih program unggulannya? Kurikulum pesantrenannya itu ada 6 mata pelajaran, Kang Farid ya. Dari mulai tauhid, Al-Quran, hadis, bahasa Arab, syariah, juga sejarah budaya Islam. Betul. Itu ada 6 mata pelajaran. Jadi makanya dari hari Senin tidak sampai hari Jumat, jadi sampai hari Sabtu. Pulangnya juga lama, jadi sekolah lama itu Al-Mumin. Oh gitu. Masuk jam 7, pulang jam setengah 3. Kalau dengan eskul itu sampai jam 4 lah, kurang lebih. Benar-benar full day. Sampai hari Sabtu sampai hari gajian ya. Bukan pabrik. Kirain pabrik. Ini Al-Mumin ini ya, bukan Al-Mumin tekstil. Betul, ini adalah lembaga pendidikan Al-Mumin ya. Terus untuk program kurikulum dari dinasnya sama dengan yang lain, tidak ada yang berbeda ya, kalau itu sama. Ya, untuk kurikulum dinasnya sama seperti yang lain, cuman perbedaannya guru-guru di sini memang setiap bulan itu ada pembinaan. Pembinaan kaitan dengan keagamaan. Jadi guru-guru di sini bukan hanya dituntut untuk memberikan pelajaran yang umumnya saja, tapi ketika belajar guru-guru yang umum ini memang dituntut juga untuk memberikan pendidikan Islaminya begitu. Jadi
Jadi pas ngajar itu bukan hanya menyampaikan materi sesuai dengan bukunya saja, tapi ada hal-hal yang lain. Karena ini memang penting untuk zaman yang memang teknologinya lebih maju sekarang. Ini luar biasa gitu kan ya. Pengaruh budaya luar ke kita ini luar biasa. Jadi kalau dasar ilmunya si anak ini peserta didik ini kurang kaitan dengan agamanya, maka ini bahaya sekali gitu. Karena pengaruhnya juga luar biasa. Makanya dari itu kan dipadukannya kurikulum tersebut, salah satunya alasannya halnya tersebut ya, yang barusan dijelaskan sama Kang YM, untuk mendidik anak di masa sekarang itu memang luar biasa, zaman sekarang. Terus selain kurikulum yang tadi kepesantrenan, ada program yang lainnya, ada program tambahan seperti eskul gitu kan? Ada Kang Farid. Jadi eskulnya apa aja? Eskulnya di sini ada THQ. Cuman THQ namanya Tahsin Hifdzil Quran. Jadi kenapa ada THQ ini? Yang pertama, kami ingin setiap peserta didik itu tidak sampai ada yang tidak bisa membaca Al-Quran. Jadi memberantas buta huruf Al-Quran. Kalau sekarang di Kabupaten Bandung ini ada program bedas, guru mengaji. Nah di sekolah kami sebelum ada program bedas itu memang sudah ada pemberantasan buta huruf Al-Quran dengan adanya program THQ itu. Cuman kalau dulu itu eskul disebutnya, kalau sekarang memang masuk KBM. Jadi setiap pagi itu anak-anak memang kita berikan pelajaran Al-Quran. Jadi ketika anak masih fresh gitu kan ya, masih fresh. Jadi masih fresh itu kita berikan pendidikan Al-Qurannya supaya nanti dari mulai anak kelas 7 sampai anak kelas 9 itu bisa membaca Al-Quran. Terus yang kedua hafal minimal juz 30 gitu. Tapi memang sekarang dilihat banyak anak yang lebih dari juz 30, bukan satu juz saja hafalannya. Jadi di luar itu banyak sekali ya. Itu yang pertama, program THQ, Tahsin Hifdzil Quran. Minimalnya jadi siswa-siswi LJUG di SMP terpadu itu nggak buta huruf dari Al-Quran. Jadi kan zaman sekarang apalagi nih Kang Yayang ya, banyak apalagi di media sosial ya. Media sosial kan luar biasa, makoli gitu ya. Karena memang minimal mereka tahu makoli itu apa gitu. Jadi ketika anak yang masuk ke sini Kang Farid, itu ketika kita kasih pemetaan tes baca Al-Quran yang memang banyak itu rata-ratanya tidak bisa baca Al-Quran. Gitu dari SD-nya gitu. Maka kita membuat terobosan ya, mengadakan program THQ ini. Dan ada anggotanya. Jadi bukan hanya saya saja yang mengajar. Nah, kebetulan saya mengajar dan dikasih mandat juga sebagai ketua koordinator THQ-nya, dan ada anggota-anggota yang lain. Jadi setiap kelas itu ada gurunya. Itu sampai ada ya yang sama sekali tidak bisa ada Al-Quran. Betul, ada. Kelas 7, kelas 1 ya atau ada SMP. Ada. Tapi hasilnya seperti apa ya? Hasilnya alhamdulillah memang ada progres lah ya. Ada progres, memang tidak bisa instan begitu ya. Karena memang pembelajarannya juga tidak terlalu lama kan Pak. Jadi progresnya ya sedikit-sedikit lah, ingin diberantas, tapi tidak sampai 50% tidak bisa baca Al-Quran. Cuman beberapa anak saja sekarang yang belum bisa membaca Al-Quran. Progresnya lebih ke ini ya, bisa mungkin kalau Insya Allah. Saya dengar juga di waktu wisuda ya ada sampai yang hafalannya sampai 6 juz ya. Betul, alhamdulillah. Wisuda yang kemarin ya. Ada yang sampai 6 juz itu berarti orang tuanya pasti sangat bahagia, betul. Mendengar anaknya bisa menghafal. Apalagi saya juga, kalau misalnya anak saya bisa menghafal Al-Quran sampai seperti itu, sangat luar biasa ya. Luar biasa. Perasaan bangga. Jadi orang tua itu memang tidak usah diberi uang, tapi ketika anak lihat anaknya bisa menghafal Al-Quran, ini luar biasa perasaan bahagianya. Tabungan untuk akhirat ya. Itu yang pertama. Terus selanjutnya? Yang selanjutnya ada program seni teater. Alhamdulillah seni teater ini menghasilkan anak-anak yang berbakat, dari mulai berbakat bernyanyi, bermain musik, terus juga drama, acting, gitu kan. Nah, anak-anak ini kita buat wadahnya. Nah, namanya Al-Mu'min Media. Ini
beberapa season kemarin ada anak yang sudah bisa menyanyi yang sangat luar biasa. Jadi kalau dibandingkan dengan artis yang sudah profesional ini mungkin lumayan lah gitu. Saya suka pemain gitarnya itu. Iya. Itu apa? Eskul ya, eskul seni dan teater. Iya, gitu. Tapi mungkin untuk musik sendiri seperti apa yang disajikannya? Musik positif mungkin ya. Nah, ya kita meminimalisir hal-hal yang bersentuhan antara laki-laki dan perempuan. Iya, betul. Makanya untuk seni ini khusus untuk bernyanyi termasuk musiknya ke arah religi gitu, nasyid, pop yang memang tidak menggambarkan percintaan lah gitu. Lirik positif, positif betul. Ya, bagus sekali. Terus untuk teater sendiri, nah untuk teaternya ceritanya itu seperti apa? Kemarin untuk teater ini saya dapat kabar informasi dari guru eskulnya. Guru eskulnya anak-anak ini sudah bisa membuat skrip katanya gitu, skrip sendiri termasuk dubbing. Ini kan luar biasa. Dubbing untuk pagelaran drama kabaret contohnya gitu kan. Itu kan luar biasa. Itu sulit itu. Sulit. Orangnya bagus itu. Betul, mungkin gitu. Jadi makanya yang mau anak-anaknya lebih berbakat lagi dalam bidang musik dan acting bisa masuk di sekolah ini. Luar biasa tuh salah satunya. Jadi selain kita belajar bernyanyi, selain kita belajar teater, tapi dikembangkan juga, didokumentasikan juga, dialbumin media di sini. Betul. Itu luar biasa. Itu yang kedua. Masih banyak. Baru yang kedua. Selanjutnya. Betul. Masih ada waktu. Selanjutnya itu ada ekskul English Club. Dan ternyata untuk tahun ini yang mengikuti ekskul English Club ini lumayan banyak kan, katanya sampai 50 orang gitu. Wow. Yang mengikuti kegiatan English Club ini luar biasa. Bahasa Inggris. Untuk sekarang memang penting bahasa Inggris itu kan bisa menunjang nanti karir mereka ke depan gitu. Betul. Karena kan yang namanya bahasa Inggris itu bahasa internasional. Betul. Pengalaman saya nih Kang Yayang dulu waktu saya jalan-jalan ke Milan gitu. Luar biasa. Di Itali dulu. Asli. Ini asli. Ini refleks ini. Di Kota Pisa. Di Kota Pisa itu saya tuh kan lagi makan di restoran Cina waktu itu. Pakai bahasa Inggris? Iya, enggak, makan pakai piring, pakai tangan, pakai nasi. Nah, pada waktu itu saya tuh ke toilet. Di rombongan saya tertinggal. Rombongan sudah pada pergi, terus saya ke toilet, saya bingung. Ini pada kemana, gitu kan? Terus kan bahasa Inggris saya memang jelek, gitu. I go to apa? Nah, mungkin kayak gitu mereka menjawab. Akhirnya dia pakai bahasa Inggris, ngomong nggak tahu apa artinya, saya bingung. Terus pas begitu ngobrol lagi pakai bahasa Itali kan ada ya, bahasa Itali ngomong juga gitu, saya makin bingung. Akhirnya saya pakai isyarat, I go to. Makanya penting ya. Iya, makanya penting itu. Pas tersesat seperti itu semakin menyesatkan. Akhirnya saya pakai bahasa isyarat, I go to. Sambil gini. Oh, beneran miring katanya. Oh, kesana. Akhirnya saya bisa ngomong ya. Itu pakai bahasa Italia, saya pakai bahasa Indonesia, pakai bahasa Inggris. Akhirnya kalau bahasa Inggris mungkin nyambung karena bahasa internasional. Itu pelajarannya. Itu makanya penting ya. Jadi alhamdulillah untuk tahun ini yang ikut English Club ini lumayan banyak. Mudah-mudahan ini dapat menunjang juga kompetensi mereka. Jadi setelah saya keluar dari sini, kompetensinya bukan hanya memahami agama, juga memahami bahasa yang berbeda. Dari mulai bahasa Sunda, bahasa Indonesia, bahasa Arab, yang masuk bahasa Indonesia. Baiklah, dan itu juga penting buat beragama, betul ya? Betul. Dan bahasa itu juga. Selanjutnya nih Kang Yayang apa lagi? Selanjutnya ada ekskul futsal. Futsal ini diminati oleh banyak laki-laki. Makanya sampai 100 orang ikut ekskul futsal. Luar biasa. Futsal ya. Tapi rata-rata laki-laki ada futsal yang awalnya tidak ada. Itu untuk laki-laki saja. Oh, jadi emang tidak diadakan, tidak ada yang berminat atau tidak diadakan? Untuk perempuan memang sengaja tidak diadakan karena memang untuk perempuan rawan membuka aurat. Karena di sini kan kami sengaja ingin menjaga aurat perempuan lah gitu ya. Kalau misalkan ikut
ekskul futsal ini khawatir auratnya terlihat lah. Ya, jadi kalau bahasa Italinya itu takut jalingka ya, jalingka. Ya, betul sekali Kang YM ya. Terus selain ekskul futsal ada bela diri nggak? Bela diri ada. Itu namanya taisukan. Taisukan itu memang bela diri khusus dari Persatuan Islam. Memang sekolah di sini dinaungi bukan oleh yayasan, tapi oleh pimpinan cabang Persatuan Islam. Dan ciri dari organisasi Persatuan Islam ini bela dirinya namanya taisukan. Betul. Itu yang taisukan ini hampir sama lah seperti Wing Chun, kungfu lah. Ya. Buru-buru ini jago taisukan di sini ya. Jago. Iya yang kayak gini ya. Jurusnya kayak Wing Chun. Iya. Iman ya. Tapi memang sama dengan Wing Chun, taisukan atau beda? Mungkin ada perbedaan. Mungkin ada perbedaan. Cuman untuk gerakannya mungkin hampir tidak jauh beda dengan kungfu. Betul sekali. Kayak gitu aja mungkin. Ekskulnya berapa? Masih ada lagi. Luar biasa. Ekskul apa lagi nih? Pramuka. Pramuka ya. Pramuka itu biasanya setiap sekolah wajib ya. Wajibnya kepramukaan, Pak. Nah ini kadang-kadang salah dalam memahami. Jadi setiap sekolah itu yang wajibnya kepramukaan. Untuk pramukanya ekskul itu. Yang mau saja. Itu untuk melatih baris berbaris, kedisiplinan anak gitu kan. Untuk kemandirian gitu kan. Dari mulai biasanya kalau pramuka itu ada camping. Nah itu untuk melatih kemandirian anak. Itu masuk ekskul. PPBB itu camping masuk ekskul. Kalau yang wajibnya itu kepramukaan. Materi. Emang dari wajib dari dinas itu ya? Dari dinas. Harus ya. Luar biasa. Lengkap nih buat sahabat Al-Mumin Media yang ingin sekolah di SMP Terpadu Al-Mumin, dari mulai program-program kurikulumnya, ada kurikulum dari dinas, ada pesantrenan, ada tambahan juga dari ada ekskul yang luar biasa, banyak ekskulnya ya. Apalagi nah yang terbaru di tahun ini ada program air sehat. Betul. Oh iya, Al-Mumin Water. Biasa saya dengar itu bukan hanya ada Al-Mumin Media, tapi ya di tahun ini ada Al-Mumin Water. Programnya unggul seperti apa sih? Kan air banyak nih. Betul. Banyak ya airnya, ada Al-Mumin apa? Nggak usah bilang merek ya, nggak boleh. Air minum itu banyak, air mineral itu banyak gitu kan. Keunggulannya Al-Mumin Water apa itu? Keunggulannya Al-Mumin Water ini memang airnya itu pakai mesin Kenjen Water. Oh iya, saya dengar dari Jepang kan ya? Dari Jepang, mesinnya dari Jepang itu lumayan mahal, itu mesinnya sampai 75 juta. Wow, luar biasa mesinnya itu. Dan airnya itu sangat menyehatkan. Kang Farid ya, sangat menyehatkan. Dan pH-nya itu bisa dirubah, termasuk pH airnya itu bisa seperti air Zam-Zam. Ini kan luar biasa. Ini sangat menyehatkan. Apalagi kan kalau lihat kondisi sekarang ini, kemarin banyak berita yang beredar, banyak anak yang terkena diabetes, penyakit diabetes dan lain sebagainya. Itu kan akibat dari minuman yang ada pengawetnya, gitu kan? Itu makanya kami di sini mengadakan air sehat ini supaya anak-anak yang ada di sini termasuk guru-gurunya terhindar dari penyakit-penyakit yang berat begitu. Itu yang pertama. Yang kedua juga bisa mengurangi sampah plastik. Gitu. Jadi kalau dulu sebelum adanya Al-Mumin Water ini, sampah plastik selesai istirahat ini banyak dari minuman. Nah sekarang karena kita di setiap kelas itu menyediakan minum Al-Mumin Water ini, air kangen water ini, gitu. Jadi setiap siswa tidak usah beli minuman lagi dan minum sepuasnya. Sudah disediakan oleh sekolah begitu. Luar biasa. Minum sepuasnya, airnya juga air sehat. Itu sudah mendekati pH-nya itu udah hampir sama dengan air Zam-Zam. Bisa disamakan menurut penelitian. Mungkin kita kali-kali ngajakin dari pihak kementerian boleh. Ya, Al-Mumin Water. Oh, yang maksudnya Al-Mumin Water untuk analisa di sini seperti apa air. Yang lebih jelas lagi ya. Penjelasan programnya. Betul sekali. Dan Al-Mumin Media juga kebetulan kan disponsori oleh Al-Mumin Water
Di sini juga sudah disebutkan dehidrasi dapat menyebabkan kematian. Itu luar biasa pentingnya air minum itu. Apalagi di SMP Terpadu Al Mukmin sudah sekolah di sini dan disediakan air sehat, yaitu air Al Mukmin Water yang bekerjasama dengan Common Water. Seperti itu mungkin ya. Betul. Dan bisa dibawa ke rumah Kang Farid. Boleh. Oh, luar biasa. Jadi kalau misalnya weekend nanti ya di sini ya. Kalau ada orang tua yang mau minum Kangen Water, air Kangen Water di sini boleh, tapi jangan bawa galon. Boleh bawa tumbler lah. Disuruh ke anak, suruh misiin, boleh diambil ke rumahnya masing-masing. Di sini juga sudah menyediakan repot airnya ya. Repot airnya alhamdulillah sudah ada. Jadi untuk orang tua siswa juga boleh ya di sini kalau yang berminat. Boleh boleh sekali mengkonsumsi air water ya. Betul sekali, alhamdulillah. Terus kan ya yang terakhir ini yang paling penting tentang akhlak ya. Akhlak dari seorang siswa-siswi SMP Terpadu Al Mukmin. Bagaimana nih menyikapinya? Terus cara strategi khusus untuk siswa-siswi SMP Terpadu Al Mukmin menyikapi di era digital seperti ini. Itu kan sangat riskan sekali ya. Di era digital seperti ini banyak pergaulan-pergaulan yang luar biasa tidak bisa kita kontrol karena memang di era digital kadang-kadang kan mereka semua itu udah pada punya gadgetnya masing-masing. Nah, bagaimana menyikapi hal seperti itu di SMP Terpadu Al Mukmin? Baiknya guru-guru atau dari kurikulumnya sendiri. Baik Kang Farid, untuk kaitan dengan yang tadi memang betul ya. Kalau kita lihat anak-anak yang ada di sekitar kita itu beda dengan zaman dahulu Kang Farid ya. Iris. Ya, pengaruh sekarang ini jauh lebih besar pengaruhnya budaya-budaya barat itu masuk ke kita. Termasuk dari pergaulan, gaya berbicara gitu. Jadi adabnya sekarang itu kurang. Betul. Makanya kami di sini membuat strategi itu diantaranya memberikan pendidikan agamanya. Karena visi misi sekolah kami ini namanya Gul Taman. Ya, Gul Taman. Unggul di sini bukan hanya dalam bidang akademi, tapi dalam akademi. Taknya tafakuh fiddin ini paham terhadap agama. Nah, ini merupakan dasar fondasi. Jadi kalau misalkan anak-anak yang ada di sini dasar fondasinya sudah kuat, maka pengaruh sebesar apapun masuk ke kita ini akan ada filternya, ada penahannya, maka tidak akan langsung masuk. Begitu, maka strateginya diantaranya itu menanamkan kepada anak ini dasar pendidikan yang kuat kaitan dengan keagamaannya, begitu, supaya pengaruh-pengaruh budaya luar itu tidak langsung masuk. Jadi mereka sudah sadar betul, oh ini salah, oh ini tidak boleh dilakukan, oh ini yang boleh dilakukan, gitu. Terus yang terakhir mandirinya. Kami di sini melatih juga kemandirian, gitu. Dengan adanya OSIS, kalau di luar itu OSIS, kalau di sini RG dan UG. Jadi tidak dicampur antara laki-laki dan perempuan. RG ini Rijalul Dua khusus untuk laki-laki, UG ini Ummahatul Dua ya khusus untuk perempuan. Jadi calon bapak-bapak masa depan dan calon ibu-ibu masa depan, gitu. Jadi dipisahkan, dan itu untuk melatih kemandirian anak. Jadi membuat program dan lain sebagainya ini khusus dilakukan oleh anak-anak. Jadi Gul Taman ya. Unggul tafakuh fiddin, mandiri. Saya kira Gul Taman itu unggul tetap aman. Jadi mandiri ya, unggul tafakuh fiddin, mandiri. Nah itu ya. Jadi sahabat Al Mukmin, luar biasa program dari SMP Terpadu Al Mukmin ini, dari mulai kurikulum sampai eskul sampai tadi yang disampaikan semuanya oleh Kang Yayang itu sangat luar biasa. Jangan pilih sekolah yang asal-asalan, tapi juga harus pilih-pilih ya sekolah ya. Harus pilih-pilih dan sekolah yang tepat di SMP Terpadu Al Mukmin. Selain itu juga kita sudah menyediakan air yang sehat, luar biasa. Mungkin itu saja untuk pertemuan kali ini Kang Yayang. Sudah menyempatkan waktunya untuk hadir di studio kami. Atur nuhun. Nanti ada di sebelah sana ada sedikit ini apa namanya remeh-temehnya. Ada remeh-temehnya kawan. Oke, makasih banget dan mudah-mudahan kita ketemu lagi di segmen berikutnya, dan tetap sehat, tetap semangat, dan tetap berjuang untuk berkembangnya syariat Islam.
Insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Al Mukmin Media.